Ya. Hah? Qala la inna yakfihi an tahdi ala ra'sihi atayati sabar. Tidak umum kau. Ustazahnya, oh, yaktihi, yaktihi, antahdi, atayati, sabar. Ustazahnya, oh. Kalau sini apalah tarada dari Allah. Oh iya, awal tuh. Allahumma shalli wa nabi'an. Baik. Hadis mana? Hadis setelahnya untuk baca. Insyaallah. Qara'na lah. Baik, insyaallah. La bas. Kuliah tsani kum. Kuliah. Iya, kuliah yang kedua. Tuh. Khusus dulu, Pak. Khusus dulu. Dia dua, oh. Yang tiga, yang lain mana? Dia mana? Dia tiga, oh. Dia. Innama yakfihi orang muslim baik, insyaallah.
Nah, kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan mandi junub ya, dari awal sampai akhir. Coba mulakhasnya, ringkasannya, cara mandi janabah yang sempurna, yang kamil, yang sempurna. Siapa yang bisa jelaskan? Man? Wahid minkum, menjelaskan tata cara mandi junub, mandi wajib sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Wahid minkum. Mahad. Nggak ada yang berani? Anak kasih ini loh. Allah. Silakan. Allah. Mana dulu? Baik. Kum Fikri. Jelaskan. Sambil berdiri. Berapa kali? Terus Taib. Menyala-nyala rambut, sampai air masuk ke dalam kulit rambut. Terus menyiram di atas kepala dulu. Ya, 3 kali. Setelah itu, air insyaallah. Terus, sudah. Barakallahu. Betul? Ininya mau? Air. Barakallahu fikum. Dan itu diingat ya, tata cara mandi junub, mandi al-ghusl ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang antum baca tadi, hukmu naqdi al-mar'ah sya'riha fil ghusl. Apa hukum mengurai rambut seorang perempuan ya ketika mandi junub? Tentunya ketika rambutnya itu diikat ya, atau dikepang. Kalau di kita ya, dikepang dengan 3 kepang contohnya. Nah, biasanya seperti itu. Apakah di sini wajib bagi seorang perempuan untuk ya mengurai rambutnya? Barakallahu fikum. Dan ini kembali kepada perempuan. Walaupun hukum ini umum. Kalau seandainya ada laki-laki yang ya mungkin rambutnya agak panjang ya, dipanjangkan sampai bahunya contohnya, batasan sebagaimana yang difahami oleh sebagian para ulama, bahwa boleh memanjangkan sampai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni sampai bahu saja. Kemudian dia ikat rambutnya. Maka ketika mandi janabah, apakah dia harus melepas ikatannya? Ini jawaban, ini pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya. Kembali kepada hadis yang tadi dibaca dari Ummi Salamah, qalat, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku perempuan. Ashaddu sya'ra ra'si. Aku mengikat ya, atau tadi mengepang gitu ya, atau semakna dengan itulah. Sya'ra ra'si, ya ini rambut kepalaku.
Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah aku melepasnya ketika aku mandi janabah, mandi junub. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, li ghuslil haidhi, untuk mandi setelah selesai haid. Nah, selesai haid. Ya sama. Intinya setelah dia berhadas dengan hadas yang besar. Berhadas dengan hadas yang besar. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, la, innama yakfiki an tahtiya. Baik. Innama yakfiki an tahtiya. Baik, an tahtiya ini apa yang benar bacaannya? Kenapa an tahtiya ya? Kenapa bacanya an tahtiya atau an tahsi? Ya. Masdar, lihat. Antahsi atau antahsiya di sini. Tahsi ini isim fi'il huruf fi'il apa? Fi'il mudhari. Tahu fi'il mudhari? Ada huruf mudhara'ah, yakni ta. Barakallahu fikum. Ya. Huruf mudhara'ah yakni ta. Kemudian bacanya gimana? Bacanya gimana? Ya, terus. Bacanya gimana? Mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Jadi gimana bacanya? Antahsiya. Enggak antahsi. Air insyaallah. Coba ya Nadif. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, Fahri. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, Akbar. Kenapa entah dia? Adaan. Baik. Enggak tahsi gitu. Kenapa? Karena adaan. Barakallahu fikum. Coba Kemal. Antahsi. Kata berarti mansubnya dengan mansub apa dalam keadaan apa ini? Jazm. Masya Allah. Ada qaulun jadid. Insyaallah. Jami. Antahsi ya, kenapa? Kemasukan an. Kemudian ini fi'il mudhari apa ini? Mu'tal akhir dari fi'il madinya apa? Hatha yahsi. Baik. Kalau akhirannya ya atau wawu, yad'u, ya, yaqdi. Baik. Ketika dia mansub, maka mansubnya dengan apa ya, Yudi? Fathah apa? Fathah zahirah. Beda kalau seandainya akhirannya apa ya? Alif. Kalau akhirannya alif gimana, San? Contohnya?
Yakhsha an yakhsha, barakallahu fikum. An yakhsha. Kalau an kemudian yakhsha bentuknya alif, akhirannya ada alif, ya. Fi'il mudhari akhirannya alif, maka mansubnya dengan fathah apa? Muqaddarah. Baik. An ini huruf apa ya Akmal? Huruf nasab, barakallahu fikum. Ya, kalau in baru huruf jazm. Kalau an ini huruf nasab. Jadi antahtiya. Ya, antahtiya. Jadi fi'il mudhari di sini mansub dengan fathah zahirah. Dengan fathah yang nampak. Ya. Dengan fathah yang nampak. Nah, taib, ala ra'siki thalatha hathayatin. Kenapa harus ra'siki di sini? Coba, kenapa harus ra'siki ya Jamil? Kenapa enggak ra'sika? Untuk hiya. Untuk hiya atau untuk anti? Untuk anti. Antinya kembali kemana? Ayo, Hasan, barakallahu fikum. Innama yakfiki. Ya. Kalau perempuan kafnya di kasrah, yakfiki. Ya, kalau laki-laki kafnya di fathah. Nah, yakfiki ay Ummi Salamah. Maksudnya kamu kembali kepada Ummu Salamah. Antahtiya ala ra'siki. Nah. Oh, taib. Di sini mansubnya dengan apa? Ya, Fikri. Taib. Coba lihat, innama yakfiki antahti. Hadfun nun. Kenapa? Taib. Asalnya apa? Tahsina. Asalnya tahsina. Kalau secara bentuk asalnya tahsiyina. Nah, kalau dalam mu'tal qadha yaqdi. Ketika kemasukan domir ya domir taib. Ya domir anti. Jadi apa? Yak au takdina. Hakada takdina. Nah, kalau antunna jadi gimana? Antunna. Taib ini pelajaran sorof. Kalau antunna jadi gimana ya Isan? Hah? Tahsaina. Enggak, kalau taib. Tahsi jadi tahsaina gitu. Satria. Allah. Sama ya. Kalau Anda mau jelaskan, taib. Jadi yakdina, dua-duanya bentuknya jadi takdina. Cuma yang membedakan apa coba? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan ya? Oke. Takdina anti, takdina antunna. Nunnya. Kalau nun yang pertama, ya nun apa itu namanya? Nun niswah. Taib. Rais, mana sih Rais? Ain Rais? Nun inas lagi. Satria. Taib. Kalau pelajaran nahwu itu kayak matematikanya. Ya enggak? Jadi nahwu, sorof, kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam ilmu itunya kayak matematika gitu.
Jadi ada, nah, bentuk harus antum otak-atik dulu kalimatnya. Barakallahu fikum. Ini uniknya bahasa Arab. Benar. Alamat marfu. Kemudian kalau antuna mu'rab mabni, kalau anti mu'rab. Ahsan. Jadi takdina kalau anti nunnya nun alamatur rafa. Alamat rafa, ya. Itu masuk kepada af'alul khamsah. Ahsan. Masuk kepada af'alul khamsah. Kalau takdina antunna, nunnya itu nun niswah, menunjukkan banyak. Yaktubna, yajlisna, nunnya ini menunjukkan nun niswah, ya, menunjukkan wanita banyak. Baik, ini yang membedakan. Kemudian juga kalau antunna yakdina tadi itu dia mabni. Jadi kalau seandainya kemasukan an, contohnya tetap antakdina nantinya. Beda kalau seandainya anti, ya, maka dia mu'rab. Mansubnya dengan apa? Hadzfun nun. Jadi tahsi di sini, ya. Kalau tadi takdi masih jadi takdi. Nah, tahsi takdi. Nah ini. Jadi ini taib mansub bihadzfin nun. Mansubnya dengan membuang nun. Dengan membuang nun. Barakallahu fikum. Ala rasiki thalatha hathayatin, rawahu Muslim. Ya. Disebutkan di sini lah, tidak. Ya, tidak perlu engkau lepas. Hanya cukup bagimu untuk mengguyurkan ke atas kepalamu thalatha hathayatin. 3 kali guyuran. Ya, 3 kali guyuran dengan air. Barakallahu fikum. Nah ini. Baik. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa disebutkan di dalam riwayat ini khusus mandi junub. Kalau seseorang atau seorang wanita selesai atau dia ihtilam, contohnya mimpi basah. Mimpi basah, maka dia mandi tidak perlu untuk melepas ikatan rambutnya. Nah, ya. Dalam riwayat di sini disebutkan wal haid. Wal haid. Nah, wa fi riwayatin wal haidati. Nah, maka riwayat ini ya diperselisihkan ketika menyebutkan wal haid. Wal haid. Namun yang benar ya dalam riwayat Imam Muslim hanya menyebutkan menyebutkan li ghuslil janabah, untuk mandi junub saja. Untuk mandi junub. Dan junub di sini tentunya bentuknya umum. Pokoknya dia dalam keadaan junub. Baik dikarenakan dia mimpi basah atau ya mendatangi suaminya contohnya, atau dikarenakan dia selesai dari haid atau selesai dari nifasnya. Selesai dari nifasnya. Nah, baik. Kemudian sebagian para ulama menegaskan bahwa kalau seandainya dia diikat rambutnya, ya diikat rambutnya, maka harus dilepaskan. Harus dilepaskan ikatan rambutnya. Nah, harus dilepaskan ikatan rambutnya. Kenapa? Sebagian ulama beralasan karena dikhawatirkan kalau dia tidak melepas rambutnya, melepas ikatan rambutnya, dikhawatirkan air untuk mandi junubnya itu tidak sampai ke kulit kepalanya. Ya, tidak sampai ke kulit kepalanya. Sehingga tidak sah. Sehingga tidak sah. Barakallahu fikum. Nah ini. Ya, maka
Sebagian para ulama mewajibkan untuk melepas, ya, melepas ikatan rambutnya, melepas ikatan rambutnya. Akan tetapi sesuai dengan hadis ini menunjukkan tidak wajib, ya, tidak wajib untuk, ya, melepas ikatan rambut kalau seandainya rambutnya diikat, diikat. Nah ini kenapa? Ya, alasan yang pertama dikarenakan di sini masyaqqah. Boleh jadi mungkin berat gitu ya. Maksudnya karena memang panjang, kalau seandainya nanti dilepas dia harus nanti menyisir lagi dan seterusnya. Kalau kalau dikepang atau diikat, nah ini akan tetap bisa rapi contohnya. Jadi ini ya sebagian alasan, ya. Barakallahu fikum. Nah, terkhusus kalau seandainya mandi janabah, ya cukup dia untuk mengguyurkan 3 kali ke kepalanya, ke atas kepalanya. Nah, sebagaimana lafadz hadisnya. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat jumhur para ulama berdasarkan hadis ini, jelas ya. Hadis ini kata Nabi SAW, la tidak perlu untuk melepas ikatan rambutnya, biarkan, ya, dan cukup untuk mengguyurkan ke atas kepalanya 3 kali guyuran, ya. Maka ini pendapat jumhur para ulama, Imam Ahmad dan juga, ya, ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain menegaskan hal tersebut. Nah, ya, Imam Malik juga, Asy-Syafi'i, nah, juga berpendapat hal ini. Adapun yang mewajibkan tadi melepas rambut, ya, ini masyhur dari ucapan Al-Imam Al-Zahiri, ya, Ali Ibn Dawud Al-Zahiri, kemudian Ba'dul Malikiyah, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, di sana ada riwayat di dalam Sahih Muslim, ya, dari jalan Abi Zubair an Ubaid ibn Umair qala balagha Aisyah anna Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ya'muru an-nisa idza iktasalna ayang qadna ru'usahunna. Sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha kabar bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As memerintahkan para perempuan kalau seandainya mereka ingin mandi junub, mandi, untuk melepas ikatan rambutnya. Sampai ke telinga Aisyah radhiyallahu anha. Perintah dari siapa tadi? Abdullah ibnu Amr ibnu al-As tentunya di sini, ya. Nah, faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, ya ajaba, duhai perkara yang menakjubkan, maksudnya perkara yang aneh ini. Perkara yang aneh. Kenapa? Perkara yang aneh apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Amr. Ya'murun nisa idza iktasalna ayyanqadna ru'usahunna. Memerintahkan perempuan apabila akan mandi untuk melepas ikatan rambutnya. Afala ya'muruhunna ayyahliqna ru'usahunna? Tidakkah Abdullah ibnu Amr memerintahkan mereka untuk mencukur habis, menggundul rambut perempuan? Nah, ini maksudnya pengingkaran, ya. Kok harus dilepas ikatan rambutnya? Sekalian aja, kenapa nggak digundul saja para perempuan kalau seandainya dia ingin mandi junub? Nah, ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu, ya, min ina'in wahidin wala azid ala an ufriqa ala ra'si 3 ifragat. Kata Aisyah, saya dulu mandi bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam di satu wadah, ya, min ina'in wahid wala azid, dan saya tidak menambah untuk mengguyurkan ke atas kepala saya 3 ifragatin, dengan 3 guyuran, ya, dengan 3 guyuran. Jelas di sini, ya. Jadi Aisyah saja mengingkari apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Amr ibn As. Maka tidak wajib
tidak wajib untuk mengurai rambutnya. Ya. Kadang mungkin itu lebih memudahkan perempuan untuk menyela-nyela rambut. Menyela-nyela rambut. Kecuali kalau seandainya memang kalau dia khawatirkan atau perempuan khawatirkan ketika dia menyela-nyela rambut ini kalau diikat tidak sampai ke kulit kepala. Nah, ini sebagian para ulama menegaskan ya kalau seperti ini ya apa boleh buat gitu ya. Karena kewajiban untuk menyela-nyela dan memasukkan air ke kulit kepala. Tapi kalau seandainya tanpa melepas ikatan rambut ya dan dia bisa menyela-nyela rambutnya, dan bisa sampai air ke kulit kepalanya, maka ini nggak jadi masalah. Tidak ada kewajiban untuk seorang perempuan melepas ikatan rambutnya. Tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk melepas ikatan rambutnya. Nah, sebagaimana ini yang ditegaskan oleh jumhur para ulama. Barakallahu fikum. Baik. Para ulama yang berpendapat wajibnya untuk melepas ikatan rambut, melepas ikatan rambut untuk perempuan ketika dia mandi junub, mereka berdalilkan dengan hadits Aisyah, yakni ceritanya ketika Aisyah melaksanakan haji, kemudian akan tawaf karena haid, maka tidak boleh tawaf. Nah, tidak boleh tawaf. Kemudian Nabi SAW merintahkan kepada Aisyah, faqala inqadi ra'saki wamtashiti. Kata Nabi SAW, lepas ikatan rambutmu, kemudian nyisir. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan waktasili, dan mandilah. Nah, maksudnya kalau amalan haji ini berarti dia tahallul, dia udah tahallul maksudnya. Barakallahu fikum. Nah, atau sudah bebas ya untuk mandi boleh. Nah, di sini mengatakan inqadi ra'siki wamtashiti, dikatakan lepaslah ikatan rambutmu kemudian sisirlah. Di dalam sebagian riwayat yang disebutkan waqtasidi, maka ini tidak zahir bahwasannya ketika mandi harus melepas ikatan rambut. Ini tidak zahir, tidak jelas gitu. Tidak jelas harus ketika mandi itu melepas ikatan rambutnya. Tapi di sini secara umum, secara umum, bukan ketika sholat saja. Kata Rasulullah, kalau mau nyisir, lepas ikatan rambutnya. Barakallahu fikum. Dan ini tidak digandengkan ketika Aisyah mandi. Nah, maka dalil hadis ini, kalau dijadikan kewajiban, tidak tepat tidak tepat. Ada sebagian para ulama mengatakan wajibnya. Maka wallahu alam, yang benar adalah pendapat jumhur para ulama. Kemudian sebagian para ulama membedakan kalau mandi junub dikarenakan keluar mani bagi perempuan atau tadi melakukan hubungan suami istri, maka itu yang tidak diwajibkan untuk dilepas ikatannya. Tapi kalau seandainya dalam keadaan haid, bersih dari haid, maka itu yang harus dilepas ikatannya. Nah ini. Namun tafriq ini pun membedakan antara mandi junub ketika tadi melakukan hubungan atau dikarenakan suci dari haid atau nifas, Yang membedakan hukum ini, juga tidak sesuai tidak berdasarkan dalil yang jelas gitu ya. Sementara dalam hadis ini secara umum li ghuslil janabati afa anquduha li ghuslil janabah, apakah aku lepas ikatan itu dikarenakan aku akan mandi junub. Dan di sini tidak disebutkan khusus penyebabnya,
mandi junub kenapa? Karena bersih dari haid, atau dikarenakan ya melakukan hubungan atau yang lainnya. Tidak ada, tapi secara umum. Maka ya dilihat dari lafaz hadisnya, berarti di sini umum. Baik haid ya ataupun yang tadi, tidak ada kewajiban untuk melepas ikatan rambutnya. Tidak ada kewajiban untuk melepas ikatan rambutnya. Barakallahu fikum. Nah ini. Baik. Ini berkaitan dengan ya hukum melepas ikatan rambut ya bagi perempuan ketika mandi junub. Jadi kita tegaskan tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban. Nah, selama dia bisa menyela-nyela rambutnya dan membasahi kulit kepalanya. Ya. Bisa membasahi kulit kepalanya, maka baginya tidak usah melepas ikatan rambutnya. Kecuali tadi kalau seandainya dikhawatirkan tidak masuk ke kulit kepalanya, bagi perempuan ya, tidak bisa masuk ke kulit kepalanya, maka di situ ya kita katakan mau berbuat apa lagi kalau seandainya tidak bisa, ya sementara wajib untuk membasahi seluruh tubuhnya, membasahi kulit seluruh tubuhnya, maka dia lepas ikatan rambutnya. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Lihat, tahrimul masjid alal haid wal junub. Haramnya masjid bagi wanita haid dan seseorang yang dalam keadaan junub. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma ta'rif anhu? Zabran. Apa yang antum kenal dari Aisyah radhiyallahu anha? Istri Nabi yang paling dicintai. Terus apa lagi? Ustazah tuh. Berarti. Ummul Mukminin. Apa Ummul Mukminin? Ibunya kaum mukminin, melahirkan antum. Apa maksudnya? Ibunya kaum mukminin karena beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Terus apa lagi yang antum ketahui tentang Aisyah? Salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Ahsan. Terus apa lagi? Anaknya Abu Bakar. Ahsan. Terus apa lagi? Di belakang Abi, di belakang Aba. Siapa tuh? Apa lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Ismail. Masih banyak lagi. Ustazah tuh. Ya ini julukan beliau apa? As-Siddiqah bintu Siddiq. Apa artinya? Wanita yang jujur dari anak laki-laki yang jujur. Terus apa lagi, Fatan? Kunyahnya Ummu Abdullah. Hasan. Siapa sampingnya? Hanif. Apa lagi Hanif? Nggak tahu. Rafaro. Nggak tahu. Siapa lagi? Depan Rafaro siapa? Reza, coba antum. Ustaz satu antum. Insyaallah, coba. Apa yang antum ketahui tentang Aisyah radhiyallahu anha? Masih ada lagi antum. Jubah hitam. Ya. Nggak tahu. Belakangnya. Nggak tahu. Azhar Izzuddin.
Apa? Istri Rasulullah yang perawan. Ahsan tuh. Kenapa? Ilmu, barakallahu fikum. Terus apa lagi? Ada? Hah? Istri yang paling taib, yang paling utama, memiliki keutamaan dari segi ilmu. Taib. Ya. Fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadlis sarid ala sairit ta'am. Barakallahu fikum. Insyaallah. Ya, keutamaan Aisyah. Jadi ya dikatakan keutamaannya lebih dibandingkan yang lainnya dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam binisbatil ilm, dengan ya ilmu. Taib. Khadijah, kalau Khadijah lebih utama dari segi apa? Segi hartanya, yang mana diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Aisyah dari segi ilmunya. Masih ada yang lain? Hanan? Ada nggak yang lain, Hanan? Hanan? Sudah kan tadi. Haris. Hah? Hah? Antum usul satu ya. Hah? Ayo. Barakallahu fikum. Hah? Baik, Abah. Baik, khair insyaallah. Rumah tangganya 9 tahun. Barakallahu fikum. Baik. Masih banyak keutamaannya ya. Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, baik, beliau merupakan istri Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang paling dicintai, kemudian yang paling berilmu. Nah, ya. Kemudian anak dari sahabat Rasulullah SAW yang utama, yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Baik. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Baik. Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah SAW, inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Sahu Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah. Nah, pertama kali hadis ini mukhtalaf, diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya, tentang kesahihannya. Baik, dikarenakan di dalam hadis ini terdapat satu rawi. Ya. Nah, ya, satu rawi yang namanya Jasrah bintu Dajjajah. Jasrah bintu Dajjajah. Nah, para ulama berselisih menghukumi rawi ini. Ada yang mengatakan, nah, ya rawi ini dhaif, ya lemah. Dan tidak ada yang mentautsik, tidak ada yang memuji atau membenarkan periwayatannya kecuali ya imam-imam yang bermudah-mudahan di dalam mentautsik. Bermudah-mudahan di dalam mentautsik, menganggap seorang rawi ini dipercaya gitu ya. Bermudah-mudahan, kayak Al-Imam disebutkan di sini Ibnu Hibban Al-Ijli. Adapun para ulama yang lain mendhaifkan ya rawi ini. Kata Imam Bukhari, inda Jasrah ajaib, ya. Bahwasanya Jasrah ini memiliki hadis-hadis ajaib, yang aneh, yang nyeleneh gitu. Baik. Kemudian Imam Ad-Daruqutni mengatakan yu'tabar bi hadithihi illa ayuhaddas anha man yatruk. Ya. Hadis yang beliau riwayatkan ini hadis yang ditinggalkan. Ya, tidak dipercaya. Barakallahu fikum. Nah ini,
Jadi oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Ya. Tidak bisa dijadikan sandaran atau hujjah dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Walaupun tadi sebagian para ulama ya yang dikatakan mereka ini yang bermudah-mudahan di dalam tauhid ya mempercayai di dalam periwayatan sebagiannya tapi mentauhid rawi ini. Namun wallahu alam yang benar ya rawi ini dhaif. Barakallahu fikum. Kembali kepada hadisnya, lihat. Kembali kepada hadisnya. Kalau kita kembali kepada hadisnya di sini jelas Nabi SAW tidak menghalalkan masjid. Tidak boleh bagi seorang yang haid atau junub untuk masuk ke dalam masjid. Untuk masuk atau diam di masjid. Ya, diam di masjid. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama yang mengatakan haram bagi seorang wanita yang haid ya ataupun yang junub untuk diam di masjid. Ini pendapat jumhur para ulama. Di antara Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya, Hanafiyah juga sama. Selain dalil ini, ya sebagian para ulama berpendapat atau berpegang dengan ayat dalam surat apa? An-Nisa. Ayat 43. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin. Lihat. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Ya. Dalam keadaan sukara apa? Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqul. Sampai kamu tahu apa yang kau ucapkan. Ya, kalian ucapkan. Wala junuban, dan tidak boleh juga orang yang junub untuk ya berangkat salat atau mendekat masjid ya. Illa abiri sabilin, kecuali yang abiri sabil, orang yang lewat. Barakallahu fikum. Nah, jumhur para ulama mengatakan di sini la taqrabus salat, jangan kalian mendekati salat, yakni salat wa mawadi'uh, dan tempat salat. Kalau tempat salat di mana? Di mana? Di masjid. Ya. Di masjid. Maka dilarang orang yang mabuk, orang yang junub di sini untuk mendatangi masjid. Ya, salat dan tempat-tempat salat. Makna la taqrabu al-musalla lis-shalah. Maksudnya apa? Jangan kalian mendekati tempat salat untuk melaksanakan salat. Al-musalla lis-shalah. Barakallahu fikum. Dalam keadaan kalian mabuk. Ini di antara tafsir para ulama. Di antara tafsir para ulama. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ya oleh karena itu ya tadi jumhur para ulama dengan makna ayat tadi yang sudah kita sebutkan, jangan kalian mendekati salat atau tempat-tempat salat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan junub ya. Ini dengan dalil ini haram untuk seorang diam di masjid dalam keadaan dia junub, baik haid atau ya junubnya karena keluar air mani. Nah, keluar air mani. Nah ini, karena yang dilarang di sini salat dan tempat salatnya, mahalliha, tempat untuk salat. Ya. Baik. Maka diperintahkan untuk mubaadah, menjauh. Menjauh. Dan ini juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ya. Walaupun sanadnya terdapat maqal di sini ya, sanadnya dikatakan terdapat hal-hal yang perlu dicek ya kebenarannya. Nah,
Dan pendapat ini dinukilkan dari sebagian tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, dan juga sebagian para ulama yang lain. Baik. Namun sebagian para ulama menegaskan tentang bolehnya. Ya, bolehnya. Karena hadisnya dhaif, kemudian ayat yang disebutkan tadi maknanya tidak seperti itu. Ya, yang dilarang bagi orang yang mabuk itu untuk melaksanakan apa? Salat. La taqrabus salat. Jangan kalian mendekati untuk salat. Nah, kemudian juga wala junuban. Orang yang junub boleh salat? Nggak boleh. Nah, illa abidis sabil, kecuali orang yang abidis sabil ini musafir. Ya, musafir. Taib. Karena musafir itu apa? Ketika junub boleh nggak dia? Taib. Karena tidak mendapatkan air, boleh nggak dia tayamum? Boleh. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk, dan juga jangan kalian mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan junub, kecuali orang yang safar. Kalau seandainya dia bisa tayamum, maka boleh dia untuk melaksanakan sholat. Ini makna ayatnya. Ini makna ayatnya. Ya, maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi wal Imam Asy-Syaukani. Ya, taib illa abir sabil ay al-musafir, li'anna tayammuma la yakhussuhu al-musafir. Ya, karena musafir ya ini boleh kalau seandainya dia tidak mendapatkan air untuk tayamum. Untuk tayamum. Barakallahu fikum. Ya, untuk tayamum. Dan yang berpendapat bahwasannya yang dilarang ini adalah mendekati sholat, bukan tempat sholat, tapi mendekati sholatnya dalam keadaan junub, dalam keadaan mabuk. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan untuk melaksanakan sholat, larangan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan junub. Nah, wallahu a'lam. Baik, maka ya dengan pendapat yang kedua ini, mereka berdalilkan dengan al-aslu fil asya al-ibah. Asal segala sesuatu selama tidak ada yang melarang, apa hukumnya? Mubah, boleh. Ya. Kemudian juga berdalilkan dengan hadits Aisyah bahwasanya ada walidah sauda, yakni anak perempuan ya sauda, yakni ya yang disifati dengan hitam gitu ya. Kanat lihai minal Arab, di yang lahir dari lingkungan Arab. Nah, ya kemudian intinya Nabi SAW menempatkan wanita ini di masjid, di salah satu tempat di masjid gitu ya, di salah satu tempat di masjid. Ya, maka kata para ulama, kalau seandainya dia ditempatkan di masjid, kemungkinan haid ada nggak? Jelas ada. Lebih kalau seandainya dia sudah balik ya. Nah, kemudian dia tinggal di masjid. Ya, kalau seandainya jelas itu larangan dalam ayat ini bagi wanita haid, tentunya Nabi SAW tidak akan menempatkan wanita ini di masjid. Kemudian orang yang junub, ya, kalau tidak boleh di masjid. Nah, sementara ashabus suffah, apa ashabus suffah? Sahabat-sahabat Nabi SAW yang tinggal di belakang masjid atau di depan masjid lah ya. Nah, yang tinggal di masjid, yang ingin bermajlis dengan Nabi SAW, ashabus suffah. Ya, ada Abu Hurairah dan yang selainnya dari para sahabat. Nah, ya ketika mereka tinggal di masjid, tidur di sana, ada nggak kemungkinan mereka ihtilam? Jelas ada. Laki-laki gitu ya. Nah, ada kemungkinan untuk ihtilam. Ya, ada kemungkinan untuk ihtilam. Nah, selama dia tidur di masjid. Kemudian kalau seandainya itu tidak boleh, maka tentunya Nabi SAW tidak akan menempatkan ashabus suffah di masjid. Ya, karena dikhawatirkan tadi dalam keadaan junub. Walaupun sebagian para ulama
Ya, mengecualikan orang yang junub boleh tinggal di masjid selama dia wudu dulu. Wudu, kemudian boleh tinggal di masjid. Nah ini. Wudu, ya, dan tinggal di masjid. Sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau membuat bab naumur rijal fil masjid. Wa man yanamu fil masjid la siyama idza kana mulaziman lahu fa innahu la yaslam min ihtilam. Nah, kemudian wa yajuzul junub faqat ayam kutha fil masjid in kana mutawaddian. Ini pendapat yang ketiga, bahwasanya boleh untuk seseorang yang junub untuk diam di masjid kalau seandainya dia mengambil air wudu. Kenapa? Karena dengan wudu ini takhfif al-hadath, meringankan hadatnya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Syekhul Islam. Boleh yang junub tinggal di masjid kalau seandainya dia wudu terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Maka kalau kita lihat, ya, ini kembali kepada tafsiran ayat yang mengatakan boleh atau tidak bolehnya. Tinggal kita merojihkan yang mana di dalam tafsiran hadis. Namun wallahu alam, kalau kita lihat, ya, secara asal memang ibahah, ya. Kemudian ayat ini tidak secara zahir menunjukkan larangan orang yang haid atau junub untuk diam di masjid. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Wadi, Syekh Muqbil hafizahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Ya, tidak ada larangan. Nah, kemudian juga larangan yang ada itu dikhawatirkan talwis makan as-shalah, yakni mengotori tempat salat. Ya. Mengotori tempat salat. Dan ini bisa terjadi, ya, pada wanita haid kalau seandainya dia tidak memakai sesuatu yang menahan darah haidnya. Dan ini terjadi pada zaman, ya, dulu. Kalau sekarang mungkin aman, gitu ya. Nah, kalau seandainya aman dari najis tersebut, nah ini nggak jadi masalah. Secara asal, ya boleh. Secara asal boleh tinggal di masjid, ya, duduk di masjid, apalagi untuk ta'lim dan yang selainnya, wallahu a'lam. Ya, secara asal boleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Aisyah ketika Nabi SAW merintahkan nawilni al-khumrah, ambilkan aku, ya, kain di masjid. Qalat faqultu ini haid. Ya, kata Aisyah, aku dalam keadaan haid. Kemudian kata Nabi SAW, inna haidataki laisat fi yadiki. Sungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Untuk ngambil itu bukan dengan perkara yang najis, ya, tapi dengan tangan yang tidak ada najis padanya, maka nggak jadi masalah. Ya, di sini seorang yang haid untuk ngambil, ya, barang di masjid. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ini, ya, untuk ngambil saja sebentar keluar lagi. Namun alasannya wadih, karena dikhawatirkan apa? Talwith, mengotori. Sementara kalau aman nggak jadi masalah. Ya, kalau aman dari mengotori masjid, ya, darah haidnya aman gitu, tidak akan berceceran, maka ini tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Ini yang benar. Insyaallah. Wadih, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini dulu yang kita ambil pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Soal tidak di masjid dalam keadaan orang yang tidur di masjid dalam keadaan junub. Nah, maka secara asal, ya, boleh, walaupun, ya, boleh. Ya, tadi kalau seandainya wudu terlebih dahulu, ini kata Syekhul Islam. Ya, dia mau tidur di masjid. Nah, wudu dulu. Ini afdalnya, ya. Karena tidak ada larangan untuk seorang diam di masjid walaupun dalam keadaan junub. Apakah sah salat orang yang mengantuk sampai mengganggu dan orang bacaannya terluput? Karena ini. Jadi perlu diperhatikan untuk tulab, santri, salat,
subuh terutama ya. Salat subuh diperhatikan. Barakallahu fikum. Nah, ngantuk-ngantuk ya, sampai nggak tahu bacaannya. Yang penting amin gitu. Ya. Baik. Nah, ini kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, maka diusahakan. Jadi kalau seandainya ngantuk, coba ambil wudhu dulu. Ambil wudhu dulu. Kemudian dihirup air itu ke hidung biar hilang ngantuknya, dihirup gitu ya. Nah, jangan cuma digini-gini aja, tapi dihirup airnya biar itu menghilangkan ngantuknya ya. Jadi jangan lihat lagi mulai subuh besok ya. Nah, nanti kalau seandainya ada yang ngantuk-ngantuk, coba ya dilaporkan, barakallahu, dicatat. Nah ya, dikhawatirkan ini menjadi kebiasaan. Ya, dia tidak baca bacaan sholat, rukunya ruku paling khusyuk gitu ya. Kalau nggak ada dengar Allahu Akbar mah terus ya itu meruku. Baru kalau seandainya, nah ya, ya al-muhim seperti itu. Ya, jangan sampai keadaannya seperti itu ya. Jadi coba hilangkan ngantuknya dengan wudhu kembali, ya hirup ya air wudhunya ke hidung untuk mengusir ngantuknya. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inti salat itu apa? Khusyuk. Ya, yuktabur rajul minas shalah ma yaqil. Ditulis pahala salat seseorang itu sesuai dengan apa yang dia sadari dari bacaan. Kalau tidak sadar, nah apa yang dibaca enggak? Tapi bukan tidak sadar lagi, nggak tahu lagi apa yang dibaca dia. Tapi mungkin kebalik-balik, sujud jadi ruku bacaannya. Ya. Nah, sujud yang ruku jadi sujud gitu. Tapi kemudian tahiyat jadi waladhdallin. Nah. Ya, maka ini perhatikan. Ini diperhatikan, barakallahu fikum. Silakan, apakah berdosa seseorang yang tidak beristirahat yang sudah melebihi 40 hari? Beristihadhah, orang yang beristihadhah yang melebihi 40 hari. Dosa apa? Enggak ada. Itu mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dosa, barakallahu. 40 hari bagi wanita, lebih dari 40 hari selama itu darah dari istihadhah atau darah nifas ini? Istihadhah. Istihdad. Apakah berdosa seorang yang tidak beristihdad yang sudah melebihi 40 hari? Meninggal gitu suaminya? Allahu a'lam. Nggak jelas. Apakah jika datang Jumatan jam 11 tapi dapat sop 1, apakah dapat keutamaan kurban unta? Nah, mudah-mudahan. Namun disebutkan ya fi sa'atil ula. Fi sa'atil ula, pada jam yang pertama. Ya, nah kita khawatirkan kalau seandainya dia walaupun dia dapat sop yang pertama tapi datangnya jam setengah 12, jam 11, ya dikhawatirkan nggak dapat hal tersebut. Pokoknya lebih pagi itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Apakah orang yang tidak mengenal Islam seumur hidupnya akan masuk surga? Kenapa nggak mengenal Islam? Kalau seandainya tinggalnya di gunung gitu, nggak pernah ke bawah, nggak pernah turun gunung, ya mungkin bisa dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tapi kalau seandainya dia ya dengar juga azan, ada ini, dengar ilmu, dengar ada dakwah, ya tidak ada udzur lagi, tidak ada udzur. Nah, terlebih zaman sekarang ya, sallallahu alaihi. Dan aplikasi Al-Quran, apakah kita harus berwudu sebelum megang HP? Megang HP harus wudu dulu karena ada aplikasi Al-Quran. Kalau dibuka baru.
Kalau seandainya tidak dibuka nggak jadi masalah. Ya, kalau dibuka aplikasinya, aplikasi Al-Qur'annya, nah di situ dia berwudu. Tapi kalau seandainya tidak dibuka nggak jadi masalah. Barakallahu fikum, tidak wudu. Apakah boleh seorang yang junub membaca Al-Qur'an? Sudah kita sebutkan. Ya, Allah alam. Yang benar ya secara asalnya boleh. Karena tidak ada dalil yang jelas melarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Wadih? Taib naktafi. Kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wadallahu barakallahu. Alhamdulillah.